Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025 jam 5.58, jam 6 kurang sedikit. Underpass Trans itu Kelurahan Pajang, Lawean, Surakarta. Kita mulai berangkat bekerja. Dari Solo Kota menuju Wonogiri Kota. Siswa libur, guru tidak libur. Kebijakan yang aneh. Kebijakan aneh, guru kon mulang meja. Cuacanya seperti mendung guys. Depan atas langitnya abu-abu ya. Abu-abu kayak kebijakan guru tidak libur. Mendung ya. Jetbus 5 Mansion PT Mansion Trans Bali nih, DK 7307 AG. DK itu Bali ya. Berarti ini kebalikan ini, orang Bali ke Jawa, biasanya Jawa ke Bali. Jam 7 arah ngidul ini berarti neng di bisa jadi ke Wonogiri, Pacitan.
kantor desa Manang. Sudah sampai Manang guys, stasiun pengisian bahan bakar gas. Jalannya kok rame ya, ini tas sekolah pergi jalannya kok rame, karena ini hari Senin jadi rame. CRV Prestige. Rise itu Toyota, kalau Rocky Daihatsu. Bensin masih full. Perempatan Balai Padi Baki, kita arah Solo Baru guys, ala Dr. Un. Sebentar lagi kanan kiri ini udah jadi perumahan, ini jadi gudang. Semula kanan kiri ini sawah yang subur ini, tapi ya karena keniscayaan ya, kebutuhan yang tidak bisa dielakkan ya, kebutuhan akan papan atau perumahan, penduduknya semakin padat, jadi ya mau gimana lagi. Gacor zigzag, nggak lihat belakang ya. Model seperti itu bahaya ya guys, menghindari lubang di depannya tapi langsung ngepot tanpa memperhatikan belakang. Bahaya bagi dia sendiri maupun orang lain ya. Kalau yang belakang tidak siap kan, jaraknya sudah dekat kan langsung nabrak gitu.
Kita sudah sampai epicentrum Solo Baru guys. Patung Pandowo ini paling fenomenal ini. Solo Baru, perempatan Solo Baru, Patung Pandowo Pandowo Limo. Oke, dari Patung Pandowo Solo Baru kita omong-omong ya guys. Jadi kita recontact retelling story. Hari Sabtu dan Minggu ini cukup melelahkan karena keluarga besar kita ada yang punya kerja. Jadi apa namanya ya, kakak ipar, kakaknya istri itu punya kerja menikahkan anak perempuannya itu pada hari Sabtu di kota Surakarta, atau tepatnya di Gedung Perhutani, Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di sebelah selatan Alila Hotel Surakarta. Kalau wilayahnya masih masuk Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Tapi di Kelurahan Pajang, tapi di bagian utara ya, yang di pinggir jalan besar Slamet Riyadi. Jadi posisinya di sekitar Gedung Perhutani itu ada Alila Hotel, kemudian sebelah timurnya ada Solo Square, kemudian sebelah baratnya ada Pasar Pleco. Kalau kita bicara Alila Hotel itu letaknya pas di dekat traffic light atau Bangjo Paroka itu ya. Nggak tahu namanya kok disebut Paroka itu apa. Dulu di situ yang sekarang jadi Alila Hotel itu dulu bekas pabrik jamu air mancur kalau nggak salah. Dulunya ya, dulu banget. Sekarang sudah jadi Hotel Alila yang 30 lantai, tertinggi di Surakarta. Untuk kegiatan mantu itu dimulai dari untuk tanggal 21 ya, pagi itu dimulai dari jam 8 itu ada kegiatan pasrah calon pengantin atau istilahnya pasrah paningset, pasrah upokarti. Jadi sebelum dilakukan ijab kabul itu dilakukan pasrah calon pengantin oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan ya. Itu istilahnya pasrah bagi pengantin atau calon pengantin. Nah, pas pasrah calon pengantin itu disertai dengan pasrah mas kawin ya. Kemudian dilengkapi dengan kubur rampe atau perlengkapan untuk calon pengantin wanita. Ada pakaian, ada alat kecantikan, ada bahan pokok ya, pokoknya lengkap ya. Tapi biasanya di kota itu tidak selengkap kalau di desa. Kalau di desa itu serah-serahannya itu barang-barang yang dibawa itu luar biasa banyak, sampai ada kelapa, ada
beras yang luar biasa ya. Nah, untuk yang kemarin yang masih tersisa yang terlihat agak tradisional itu, nah tahu ada halte banter banget lewat kanan langsung kiri. Kadang Transjateng itu perlu dikritiknya seperti itu guys, banter tapi saya enak dewe itu. Tahu kalau di depan ada halte itu mestinya ya ambil kiri agak pelan itu, tapi ambilnya kanan terus, pas halte itu baru belok kiri. Nah kan kasihan yang pengendara lain dong. Jangan semena-mena seperti itu bos. Ya betul dikejar waktu, tapi ya jangan terus main selonong boy seperti itu. Kemarin kejadian dilempar kacanya itu nggak jadi pelajaran ya. Kemarin kan sempat itu Transjateng dilempar kaca sama dilempar batu kacanya sama masyarakat itu. Bikin kesel, tapi kalau sudah kejadian seperti itu ya masyarakatnya yang disalahkan. Terjadi seperti itu kan karena kesel. Pada akhirnya masyarakat tersulut emosi, akhirnya melakukan tindakan kriminal. Nah, seperti itu mestinya introspeksi tidak hanya masyarakatnya saja ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa melakukan seperti itu? Nah seperti itu bos. Mau ngerti ngarep neng halte banter lewat tengen, dekat halte baru nyendok ngiwo. Itu bos pesennya bos. Oke guys, kita kembali slow down ya. Agak emosi juga itu ya. Sama-sama banter tapi posisinya nggak tepat. Jadi sampai pada pasrah Paningset tadi ya. Jadi jam 8 dimulai pasrah, kemudian jam 8 lebih sedikit selesai pasrah tompo calon pengantin, langsung dilakukan acara ijab kabul. Kebetulan saat itu Pak naibnya ya pas ya, datangnya pas, jadi tidak nunggu, tidak terlambat, jadi pas setelah pasrah tompo langsung naibnya datang. Sandal cepit klesreh aspal bos, jempolmu garut aspal.
setelah acara pasrah paningset, kemudian ijab kabul selesai, para tamu undangan terutama besan ya, calon besan transit sebentar di tempat yang sudah disediakan, kemudian kita suguhkan hidangan sambil menunggu acara dimulai. Resepsi jam 10 ya. Jadi acara resepsi itu undangannya jam 10. Begitu jam 10 tet selesai, langsung dimulai resepsi. Sebelum jam 12 sudah selesai. Jadi kecenderungannya untuk di kota-kota itu guys, untuk resepsi itu diusahakan sebelum jam 12 ya, sebelum waktu sholat zuhur itu sudah selesai. Jadi peradabannya semakin kesini semakin baik, artinya waktu sholat zuhur tidak diterjam saja ya. Jadi kalau acaranya sederhana seperti kemarin ya, itu 2 jam sudah cukup ya. Tapi kalau acaranya detail sekali seperti pengantin Jawa tradisional ya, pakai urutan lengkap, itu memang memakan waktu yang agak lama ya, lebih dari 2 jam ya. Jadi untuk kemarin itu cukup sederhana, jadi karena serah terima calon pengantin itu sudah dilakukan di pagi waktu menjelang ijab kabul, maka pas acara resepsi itu tidak ada serah terima lagi atau pasrah tompo calon pengantin. Jadi pengantin setelah selesai dandan langsung di kanti, diarak masuk ke pelaminan ya, didudukkan bersama ya, tentu saja ya bersama dengan orang tua pengantin putri dan calon besan ya, atau besan karena sudah ijab kabul jadi sudah resmi ya. Jadi orang tua pengantin putri bersama orang tua pengantin putra atau besan dilenggahke di panggung atau di pelaminan. Setelah itu diadakan sesi foto pengantin ya, foto khusus untuk pengantin. Setelah foto-foto sebentar, langsung acara doa. Nah, setelah selesai acara doa ya, foto-foto lagi sambil hiburan, sambil kulinernya keluar. Jadi langsung kulinernya keluar, mulai dari minuman, snack ya, sop. Kemudian setelah selesai di pause lagi hiburannya sama foto-fotonya. Kemudian acara pambagio harjo. Pambagio harjo itu ya kayak sambutan tuan rumah ya, ucapan terima kasih dan ucapan-ucapan yang lainnya mewakili tuan rumah. Nah, setelah pambagio harjo dilanjutkan lagi foto-foto sampai selesai. Setelah selesai baru pengantin di bedol ya. Di bedol itu diajak berdiri menuju pintu keluar untuk menyambut para tamu yang mau pulang ya, untuk memberi salam
ucapan terima kasih dengan bersalam-salaman di pintu keluar. Nah, selesai. Jadi acaranya tidak detail ya guys. Kalau acara yang lebih detail itu kan untuk manten masuk ke area resepsi itu kan banyak sekali ya, mulai iring-iringan pengantin masuk itu diiringi gending-gending, kemudian pasrah tompo atau serah terima, terus kemudian ada acara yang namanya temu. Nah, acara temu itu sendiri ya ada berbagai macam variasi ya, mulai dari balang-balangan sirih ya, atau balang gantal, kemudian ada penginjak telur ya, atau pecah telur, kemudian minum air bening, sampai dengan apa itu, ngingkepi sindur. Jadi kedua pengantin digiring oleh kedua orang tua menuju pelaminan ya. Urut-urutannya nanti ada sendiri ya, mulai dari balangan gantal ya, dari lempar sirih, pecah telur, sampai minum itu ada urut-urutannya. Setelah duduk di pelaminan, kemudian ada acara apa itu, sungkeman ya. Jadi kedua pengantin sungkem kepada kedua orang tua ya, bergantian ke kedua orang tua pengantin putri, kemudian ke kedua orang tua pengantin putra ya, bergantian. Nah, setelah sungkeman itu ada acara istilahnya apa itu, kacar kucur ya. Kacar kucur itu melambangkan ini ya, rezeki. Jadi pengantin laki-laki bertanggung jawab memenuhi nafkah kepada pengantin putri ya, dengan simbolik menuangkan beras ya, yang diwadahi satu tempat, dituangkan kepada pengantin putri ya, dituangkan dalam satu wadah itu ya, bukan disemburkan itu ya. Jadi dari wadah yang dari kain sudah disiapkan oleh rias pengantin biasanya ya, sedikit beras gitu, kemudian dituangkan ke satu secarik kain yang dipegang oleh pengantin putri. Nah, setelah beras dikucurkan itu dibungkus atau dibundeli, kemudian diberikan kepada orang tua pengantin putri ya. Itu simbolnya seperti itu, simboliknya untuk memberi nafkah ya, memberi nafkah pengantin putri oleh pengantin laki-laki. Itu simbolik ya, karena yang namanya adat itu penuh dengan simbolik, penuh dengan simbol gitu. Nah, setelah selesai baru acara berikutnya. Belum lagi acara yang lain, misalnya di dalam satu keluarga itu punya 3 atau 4 anak, kemudian itu mantu yang terakhir ya. Jadi mantu, istilahnya mantu anak terakhir gitu ya,
mantu anak terakhir gitu biasanya ada acara yang namanya tumplak punjen. Tumplak punjen itu semua anak ngumpul di depan kori itu ya, di depan pelaminan itu ngumpul, jagungan atau apa ya, berkumpul membentuk duduk lesehan gitu, membentuk satu kalangan ya, atau setengah lingkaran gitu. Dari orang tua memberi pesan atau memberi wejangan ke anak-anaknya, memberi nasihat kepada anak-anaknya, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua ya, sampai dengan ya istilahnya apa ya, pembagian harta ya, menyampaikan tanggung jawab orang tua sudah selesai ya, pokoknya detailnya banyak. Intinya adalah nasihat dari orang tua kepada seluruh anak-anaknya bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai, yaitu memamaki anak ya, tanggung jawab orang tua selesai sampai dengan menikahkan mereka semua. Jadi mereka semua sudah menjadi keluarga. Orang tua memberikan nasihat supaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberikan berkah, rezeki yang barokah ya, selamat dunia akhirat ya. Itu inti wejangan orang tua kepada anak-anaknya ya. Nah, biasanya anak-anaknya itu beserta cucu-cucunya ya, jadi apa namanya, ngumpul semua ya, sampai ada adegan bagi-bagi uang ya, kalau nggak salah uang receh gitu ya, dibagi-bagikan ke anak-anaknya ya. Saya kurang tahu persis apakah itu simbolik dari pembagian harta yang dimiliki orang tuanya kepada anak-anaknya, atau hanya istilahnya agar anak-anaknya itu mendapatkan rezeki yang gacor ya, yang barokah, dari yang banyak, yang berkah melimpah. Nah, jadi ada detail acaranya nanti bisa di browsing lagi ya. Jadi ada satu acara yang namanya tumplak punjen di web atau di channelnya Trisno Solo sudah ada ya, itu untuk acara tumplak punjen itu. Kebetulan yang punya acara tetangga saya sendiri itu, saya dikasih filenya, tayangan selama resepsi berlangsung, kemudian saya cut untuk acara tumplak punjennya saja. Jadi sudah ada. Kemudian ada juga yang memakan waktu sedikit lama, itu doa. Itu biasanya sebelum doa itu diawali dengan tausiah guys. Jadi istilahnya tausiah dan doa. Nah itu juga memakan waktu. Itu tausiah itu biasanya lebih dari 15 menit. Jadi ada ceramah khusus menceramai pengantin dan mantan-mantan pengantin ya, karena audiens kan mantan pengantin gitu ya. Jadi ada ustadz atau ahli agama yang memberikan ceramah atau nasihat. Kemudian acara yang lainnya ya pambagio harjo itu. Kalau pambagio harjo itu ya fleksibel ya. Kalau yang peradabannya sudah modern biasanya simple ya, cekak aos, inti-intinya saja. Tapi kalau yang style kuno,
bapak-bapak yang sudah sepuh itu biasanya menggunakan style lama, itu bahasanya muter-muter gitu ya, karena terlalu indahnya sanepan-sanepan ya, perumpamaan atau analogi bahasa yang vulgar dianalogikan menjadi bahasa yang halus, sehingga bahasanya cenderung kayak muter-muter itu. Bagus ya, bagus, tapi tidak to the point gitu. Untuk Kali Ancar masih pedut guys, masih kabut. Di atas bukit tidak begitu clear, depan atas juga berkabut, tapi mataharinya sudah nongkrong di atas bukit sebelah kiri saya, terlihat jelas mataharinya walaupun agak buram, tidak clear gitu ya. Wah lah ini loh, apa namanya, angkutan berat, truk coki-coki banyak ngantri di Bangjo, pasar Krisak. Ya ada manfaatnya sih guys kalau omon-omon itu, asalkan kita tetap fokus ya, jadi tidak ngelangut gitu ya, tahu-tahu wis tekan Krisak gitu. Truknya rodok ganas ini, goyang kanan goyang kiri, ambil kiri bos. Nah, jatahmu kiri bos. Plat Jogja kira rodok alon-alon ini, AB 1630 on terus. Bangjo Tugu Adipura, bukan Kalpataru ya, Adipura. Kalpataru itu yang di arah Waduk itu ya, kemarin saya salah menyebutkan Kalpataru. Adipura atau Bangjo Air Mancur atau Bangjo Pak Gino, Bangjo Sate Pak Gino, bukan Bangjo Pak Gino, walaupun satenya sudah pindah ke terminal Krisak. Mulia Hati, meneruskan omon-omon tadi itu kegiatan untuk hari Sabtu ya. Nah kemudian untuk hari Minggu yang kemarin, hari Sabtu itu resepsi di rumah pengantin putri, hari Minggunya diunduh ya, resepsi bergantian di tempat pengantin laki-laki yang berlangsung di Gedung Geraha Sejahtera di Cemani ya. Jadi di sana ada Geraha Sejahtera yang dipakai untuk resepsi seperti semacam itu. Letaknya di berseberangan dengan Gor Ibu itu ya, Gor bulu tangkis Gor Ibu. Jadi posisinya Sabar Motor ya, Bangjo Sabar Motor ke selatan, kemudian Badik Keris terus sedikit ke selatan, lalu belok kiri sampai ke pasar Cemani lah, di sebelahnya itu, di sebelah selatan pasar Cemani ada Gor Geraha Sejahtera ya. Saya pribadi sudah 2 kali di sana untuk pasrah pengantin ya, jadi petugas
Masrah Kemanten itu. Yang pertama itu putrane Mas Itung, yang kemarin putrane Mas Medi itu minggu ya, hari kemarin itu juga jadi petugas pasrah. Kalau hari Sabtunya jadi petugas menerima calon pengantin. Nah, kemarin masrahke pengantin sarimbit atau kedua pengantin. Acara dimulai undangan jam setengah 10 ya, kemudian dimulai ya sekitar jam 10, kemudian sampai di rumah lagi sudah sekitar jam 12:15. Jadi ya selesainya di Cemani sebelum jam 12 ya. Untuk acara di Cemani juga mirip dengan yang kemarin di gedung Perhutani, jadi tidak bertele-tele ya, sudah banyak pemangkasan ya. Ketemu lagi dengan Lady Biker Vespa AD2327 IG. Lady Vespa, kalau nggak salah ini karyawan BNI ya. Selamat pagi Mbak E. Sudah ketemu yang ketiga kalinya ini, kena shoot. (2327 IG). Nah, parkirnya di sini guys, untuk karyawan BNI. Kok di lorong ya, masuk lorong ya, bukan yang kebun terbuka yang di sebelah utara ya, tapi ada lorong. Bang Jo Gudang Seng. Mie Gacuan Wonogiri, letaknya di sebelah barat, sebelah selatan Bang Jo Gudang Seng. Oke guys, untuk omong-omong tentang resepsi pengantin adat Jawa nanti kita sambung lain kali ya guys. Tadi belum lengkap, baru garis besarnya saja. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Ini sudah sampai di kantor. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepi, ogleng urung teko iki. Alhamdulillah, kamera masih on. Jam 6.37.